Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah di pagi hari ini saya sudah menyelesaikan sebuah orderan lagi. Dan ini orderan dari Kang Bisma yang ada di Cianjur. Ini kapasitasnya 204, full otomatis, special edition. Jadi ini special edition tapi berbeda dengan 204 yang kemarin saya kirim ke Kertajati. Ini berbeda, ada perbedaannya ya sedikit ya. Oke, langsung aja. Mohon jangan di skip ya, biar nanti nggak salah paham tentang full otomatis. Soalnya banyak ya yang mengklaim nama mesin tetas full otomatis, tapi dalamannya gitu-gitu aja. Ini full otomatis yang sangat berbeda dari mesin tetas lainnya, termasuk mesin tetas yang dulu saya buat di tahun 2019 atau 3 tahun yang lalu. Ini berbeda. Oke, langsung aja ya, jangan di skip. Nanti akan saya jelaskan cara kerja dan apa saja komponennya dan apa saja fiturnya. Sebelumnya izinkan saya untuk berterima kasih kepada Kang Bisma selaku yang order mesin tetas ini. Ya, beliau dari Cianjur. Ini banyak mesin tetas ya di belakang sana. Itu pemakaian saya sendiri. Yang kecil, yang kuning, terus yang ada di sebelah sana yang belum saya pasangkan kaca tetapi menggunakan kardus ya untuk menutupi jendela. Tapi kali ini saya akan membahas yang di depan ini ya, yang besar. Jadi ukurannya besar ya. Sebentar, saya akan tunjukkan segimana besarnya. Nanti saya akan review, sabar ya. Saya tunjukkan dulu ukurannya segini. Dan bisa dilihat ya, di sini itu bahannya itu glowing alias mengkilat. Bisa memantulkan ya. Bisa dilihat ya. Ini mesin tetas yang ada di belakang juga terpantul di sini. Dan ini kalau boleh saya jelaskan, ini adalah asli finishing dari pabriknya sana. Jadi saya beli bahan sudah seperti ini. Bukan saya tempelin stiker, bukan saya tempelin wallpaper ya. Oke. Jadi ini bukan stiker, bukan wallpaper. Seperti ini. Atau kalau garis-garis yang ada di sini itu pantulan dari reng sana ya. Kandang. Di sana juga kandang. Kandang ayam baredrok, ayam Brahma, ayam KUB, dan ayam Yudhistira tuh ya. Di sana juga kandang. Oke. Tanpa berbelit-belit lagi, langsung saja sama topiknya, yaitu mereview mesin tetas full otomatis kapasitasnya 204. Di sini ada perbedaan banyak ya, bukan ada aja, tapi banyak. Salah satunya ada benda yang warna hijau di sini. Nah, ini gunanya untuk apa? Penting enggak gitu ya. Terus di sini juga ada tombol switch on off, untuk apa? Ini penting nggak gitu, nanti akan saya review langsung. Kalau dari luar seperti ini, bahan mengkilat, di sudut-sudutnya ada finishing aluminium. Untuk gagang juga di sini besar. Untuk ketebalannya ini 15 mili. Kalau yang dulu saya review warna seperti itu ya, itu kan 18 mili. Cuman ini 15 mili. Tapi saya yakin mesin tetas itu kebanyakan atau umumnya itu menggunakan 9 mili. Saya yakin. Kenapa kan saya yakin sampai seyakinnya gitu ya? Karena saya di sini sering upgrade, sering servis mesin tetas, entah itu buatan siapa, tapi saya di sini sering upgrade, penambahan fitur, penggantian rak dan lain-lain, penggantian komponen, kadang servis juga. Jadi saya tahu mesin tetas pada umumnya itu 9 mili. Dan menggunakan stiker atau wallpaper. Ya, saya klaim di sini beda ya, dari bahan, ketebalannya, finishingnya beda ya. Oke, langsung dijelaskan. Di sini ada tombol switch on dan off. Ini gunanya untuk apa? Yaitu LED yang ada di belakang sana. Bisa dilihat ya, mati, nyala, mati, nyala. Oke. Lanjut, di sini ada termostat.
termostat itu untuk mengontrol suhu. Jadi bukan mengukur saja, bukan. Ini juga mengontrol. Jadi di sini suhunya sudah otomatis dan saya gunakan 6 buah bohlam. Bisa dilihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 6 bohlam sebagai penyuplai suhu panas di dalam ruangan mesin tetas. Tapi tidak hanya bohlam itu saja. Bohlam ini juga dibantu atau dibarengi dengan kipas perata suhu yang letaknya ada di sini. Yang warna hitam. Yang warna hitam ya, 2 ya. Ini akan aktif bersamaan dengan bohlam atau dengan lampu. Jadi gunanya kipas itu untuk apa? Untuk meratakan suhu yang dikeluarkan atau untuk meratakan suhu panas yang dikeluarkan oleh bohlam-bohlam ini. Jadi di sini suhunya senantiasa rata. Dan ini otomatis suhunya. Cara kerjanya sama, yaitu lampu dan kipas akan aktif ketika suhu kurang. Dan lampu dan kipas akan mati otomatis ketika suhu sudah cukup, dan siklusnya itu seperti itu terus ya. Jadi kestabilan suhu di sini sangat terjaga. Oke, saya di sini review pelan-pelan aja dengan bahasa sesederhana mungkin ya. Ngomongnya agak keder, sesederhana mungkin biar mudah dipahami. Dan lanjut, tadi termostat, tadi ini dan termostat, sekarang ada hygrostat. Ya, untuk mesin tetas yang full otomatis itu, kalau menurut saya pribadi ya, menurut saya ini mah full otomatis berarti sepenuhnya otomatis. Tidak bisa dibilang full otomatis menurut saya kalau kelembabannya masih di bak air seperti ini. Nah, ini tempat air ya, nanti ini diisi air penuh aja nggak apa-apa. Tapi air yang ada di sana kan tugasnya untuk menyuplai kelembaban, tapi tidak selalu stabil. Tidak selalu stabil ya, saya ulangi. Contoh, sekarang stabil nih di angka yang tepat kelembabannya. Tapi ketika di siang hari, maksud saya ini kan siang ya atau pagi, ini stabil di angka yang tepat. Tetapi ketika malam hari ini berlebihan. Jadi harus dikurangi airnya. Misalkan kita kurangi aja biar di malamnya stabil. Tapi di siang harinya ini akan kurang. Nah, saya yakin itu. Kenapa saya yakin? Ya alhamdulillah saya juga di sini praktek menetaskan telur unggas, dan saya budidaya unggas macam-macam ya. Ya udah saya sebutkan tadi jenisnya, sebenarnya masih ada juga di belakang banyak jenisnya. Ya untuk lokasi peternakan, ya maksudnya budidaya ya. Kalau peternakan sih enggak, di sini jumlahnya belum ribuan karena lahan terbatas. Silahkan bisa cek lokasi saya atau lokasi video ini diambil di deskripsi video, atau bisa cari juga di Google Map. Lanjut ke kelembaban. Tadi kan ini misalkan siang stabil, malamnya pasti berlebih. Misalkan di malam oke, ini stabil nggak berlebih, tapi di siangnya nanti kurang. Jadi kita harus menyemprotkan secara manual ketika kelembaban kurang. Banyak tuh ya yang katanya dikasih kain, malah ada tuh yang bilang dikasih pampers. Saya nggak bohong, nanti akan saya cantumkan screenshotnya di sini ya. Oke, ada ya yang bilang pakai pampers ya untuk menambahkan kelembaban. Tapi itu masih repot dan kelihatannya itu lucu ya kalau menurut saya. Jadi di sini nggak usah nambahin kain, nambahin pampers, atau menyemprot secara manual pakai botol parfum. Ya, karena di sini sudah dilengkapi dengan alat pelembab otomatis
Alatnya seperti ini. Nah, alatnya seperti ini, seperti biasa. Dan ini model yang menurut saya sesuai dan sangat bagus untuk mesin tetas. Ketika ini aktif, maka dibarengi juga dengan kipas yang ada di atas ini yang saya pegang. Jadi ketika alat pelembab aktif, kipas ini juga akan aktif. Aktifnya kapan? Aktifnya kalau kelembabannya kurang. Walaupun sudah disuplai dengan air di bawah sini, di nampan, itu nggak selamanya atau nggak selalu stabil. Coba akan saya aktifkan secara manual. Saya setting ini setinggi mungkin, ya. Saya setting setinggi mungkin untuk sementara di review, karena kalau kita setting sebagaimana mestinya untuk penetasan, kita harus menunggu kalau kelembaban kurang dia baru jalan. Jadi ini tugasnya sama kayak lampu. Kalau lampu itu untuk penghangat, kalau ini untuk pelembab. Jadi alat ini aktif dengan kipas yang ada di atas sana yang ada LED birunya. Di sini juga ada LED-nya ya, bisa kedip-kedip. Sekarang lagi warna orange, mungkin nggak terlalu jelas. Warna kuning, warna biru ya. Jadi ini juga ada LED-nya. Ini alat pelembab dan kipas yang ada di atas sana warna biru itu akan aktif ketika kelembaban kurang. Ya, saya ulangi, hanya akan aktif ketika kelembaban kurang. Jadi alat ini adalah untuk membantu ketika kelembaban kurang. Dia akan menambah kelembaban. Ketika kelembaban sudah bertambah dan sudah berada di angka tertinggi yang kita setting, atau kelembaban sudah cukup, maka alat ini akan otomatis mati dan akan jalan lagi kalau kelembaban kurang. Jadi di mesin tetes ini tidak berlaku lagi cara penyemprotan manual untuk menambah kelembaban. Seperti itu. Siklusnya seperti itu ya, sama kayak lampu. Kalau berada di titik terendah, nyala. Kalau sudah cukup, mati. Ini juga sama, akan nyala ketika kelembaban kurang dan akan mati otomatis ketika kelembaban sudah cukup ya. Cuma kalau lampu untuk suhu, kalau ini untuk kelembaban. Oke, lanjut ke sini, ke alat ini ya. Ini timer. Ini mereknya Omron, made in Jepang. Ini adalah alat untuk penjadwal pemutaran otomatis. Jadi pemutarannya sudah otomatis. Dan di sini raknya itu sudah spesial ya untuk Kang Bisma atas request beliau. Spesialnya seperti apa? Jadi di sini ada sekat untuk pertelur. Ya, ada sekat untuk pertelur. Dan di sini raknya itu tersambung ya melalui soket yang saya pegang ini. Soket ini bisa dilepas pasangkan kabelnya. Jadi ini itu sambungan. Gunanya ini untuk menghentikan penjadwalan, karena menghentikan penjadwalan pemutaran ya. Karena ketika telur udah retak, udah mau menetas, itu rak kita matikan dengan cara mencabut soket ini. Karena ketika telur udah retak atau mau menetas, itu sudah tidak butuh putaran lagi, dan usahakan bagian yang retak harus berada di atas untuk memudahkan anakan yang ada di dalam telur untuk keluar dari cangkangnya. Ya, walaupun misalkan yang retak di bagian bawah, terus kita nggak tahu, itu sebenarnya masih bisa menetas, masih bisa keluar ya. Cuman seperti yang tadi saya katakan, untuk memudahkan ya, seperti itu. Dan ini alat untuk apa ya, nanti saya jelaskan. Sebelum saya jelaskan ini, saya akan perlihatkan cara kerja rak roller ini. Oke, langsung saya jelaskan cara pemutarannya. Jadi, nah ini nyala ya, nanti saya jelaskan yang ini juga. Jadi alat atau rak roller itu cara kerjanya seperti ini. Ketika gear yang saya pegang ini diputar sama motor penggerak, dia akan muter. Dan as yang saya pegang ini akan ikut berputar karena terhubung dengan gear ini. Lanjut. Dan karena telur ini berpijak di
as yang berputar, maka telur yang berpijak di atas yang berputar ini juga akan ikut berputar. Tapi di sini putarannya sangat halus. Seperti apa? Saya jelaskan dulu. Ini sudah saya tandai sebagai penanda ya. Nah, ini dibutuhkan 99 detik agar posisi yang ada di atas ini biar ke bawah seperti ini. Oke, langsung saya tunjukkan, saya letakkan di as yang berpijak. Sebentar ya. Ini di angka 73. Ini kan semuanya 99. Dan ini saya setting per 10 detik sekali ya, untuk review saja. Untuk aslinya nanti ini 3 jam sekali. Kenapa saya setting 10 detik sekali? Karena supaya raknya akan aktif setelah 10 detik diaktifkan. Kalau saya setting 3 jam sekali, dia akan aktif 3 jam setelah diaktifkan. Seperti itu ya. Nah, ini 1, 2, ya 5. Saya setting 10 detik sekali, jadi dia akan aktif di 10 detik. Oke, langsung aja kita lihat. Bisa teman-teman perhatikan ya, tanda spidol yang sudah saya kasih yang ada di cangkang telur itu ya. Bisa teman-teman lihat ya. Tapi ini hampir tidak terlihat karena sangat halus dan sangat pelan. Jadi dibutuhkan waktu 99 detik agar titik yang ada di atas berada di bagian bawah. Nah, ini baru berapa detik nih? Baru 30 detik ya. Tapi itu telurnya udah berpindah ya. Bisa teman-teman lihat. Nah, itu udah berpindah. Oke, sekarang udah 40 detik. Nah, telurnya udah mulai berpindah ya, posisi titiknya itu. Oke, sekarang udah 50 detik. Nah, hampir menyentuh pembatas. Udah ada di sebelah, maksud saya sudah ada di samping yang tadinya di atas. Dan ini kalau udah 99 detik, itu bagian spidol yang tadi saya tandain itu nanti berada di bawah ya. Seperti itu. Seperti itu ya. Dan saya jelaskan kapasitas raknya untuk formasi telurnya. Ya, oke. Untuk formasi telurnya, karena di sini kapasitasnya 204, jadi dari ujung sini sampai ke ujung sini itu ada 12 gear, yang artinya itu 12 telur, karena satu gear ini satu telur, dan dilengkapi dengan 4 buah motor. Jadi satu motor itu bertugas menjalankan 3 gear. Jadi ini motornya atau dinamonya ada 4 ya. Nah, coba saya intip di bawahnya. Ya, ada 4 ya. Dan untuk rak roller yang lain kebanyakan dinamo itu dipasangkan di atas di sini ya. Dan itu akan memakai ruangan yang seharusnya untuk telur. Contoh dinamo ini diletakkan di atas ini, yang harusnya untuk telur tapi tidak bisa digunakan untuk telur. Jadi saya di sini letakkan atau saya pasangkan di bawahnya. Oke, lanjut dari sana ke sini itu 12, dan dari sini ke sini 17. 12 kali 17 berarti 204. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17. Jadi 12 kali 17, 204 totalnya. Dan untuk lampu ini, langsung aja ya. Langsung aja saya jelaskan untuk lampu yang ada di sebelah sana, yang warna hijau. Nah, itu kan mati. Itu karena raknya mati. Nanti kalau rak hidup, ini juga hidup. Jadi lampu ini dan rak aktif secara bersamaan. Ini sekali lagi saya jelaskan, ini saya setting 10 detik sekali ya. Jadi muternya per 10 detik, sekali muter 99 detik. Aslinya bukan 10 detik tapi 3 jam.
biar saya nggak nunggu lama untuk mereview, sementara ini saya setting 10 detik aja. Dan apa gunanya lampu ini? Lampu ini berguna sebagai indikator atau penanda ketika rak aktif atau ketika telur dalam proses pemutaran. Jadi ada indikator pemutaran telur, intinya seperti itu. Yang sebelumnya kan contoh di sana ya. Nah, itu kan nggak ada. Ya, itu nggak ada ya. Itu pemakaian saya sendiri. Tapi di sana juga ada. Yang kemarin videonya saya jelaskan. Oke, langsung lanjut ke bagian ventilasi. Di sini saya lengkapi ventilasi yang penempatan dan jumlahnya itu menyesuaikan dengan dimensi box dan jumlah kipas ya. Jadi ini ventilasi juga harus diperhitungkan. Di sini ada 6 ya, samping 1, samping 1 berarti 2, dan di belakangnya itu ada 4, berarti totalnya 6. Mungkin dari dalam terlihat seperti bukan lubang ya. Coba kita kalau lihat dari samping sini, dari luar maksudnya. Nah, ini berlubang ya. Ini berlubang. Dan di belakang sana, di belakang sana ya. Nah, yang ini adalah sensor suhu dan sensor kelembaban. Alat inilah yang mengukur dan yang membaca seberapa derajat suhunya dan seberapa persen kelembabannya. Dan alat itu, sensor itu terkonek atau terhubung ke alat ini. Jadi alat ini menangkap sensor, maksud saya menangkap suhu dan menangkap kelembaban dari alat yang ada di sana. Nah, seperti inilah mesin tetas full otomatis kapasitas 204 yang special edition. Ini mirip-mirip seperti orderan Bapak Arsim yang dari Kertajati. Mirip ya, sangat mirip. Cuman perbedaannya hanya satu. Kalau Bapak Arsim belum ada lampu indikator ini. Tapi untuk Kang Bisma yang dari Cianjur ini, yang ini di depan kita, itu sudah dilengkapi dengan indikator pemutaran telur. Untuk penjelasan lain apalagi ya? Oke. Penjelasannya lain di sini, alat pelembabnya itu bisa dikeluarkan. Nah, ya, bisa dikeluarkan. Jadi ini terpisah sebenarnya sama box. Semuanya pokoknya yang ada di dalam box ini itu sebenarnya bisa dikeluarkan semua. Enggak permanen. Kalau teman-teman ingin tahu, saya akan keluarkan semua komponennya ya. Tapi sebelum dikeluarkan, soket ini dicabut dulu. Karena kalau nggak dicabut nyangkut ya. Sebentar, komponennya saya cabut dulu ya. Oke, komponen, maksud saya soketnya udah saya cabut. Saya keluarkan telurnya. Saya keluarkan bak airnya. Jadi ini kosong blong. Saya pernah soalnya lihat punya temen yang servis. Ya, temen kenal karena servis mesin tetas sih ya. Sebelumnya belum kenal. Mesin tetasnya itu uraknya permanen dan semuanya itu permanen. Timer apa dan lain-lain itu nempel di bagian dalam semua. Jadi timernya modul aja gitu. Nah, ini saya keluarkan. Nah, di dalam sana itu kosong blong ya, nggak ada apa-apa ya. Bisa teman-teman lihat. Dan cara menyusunnya nanti
gampang, sangat gampang. Saya yakin semua orang bisa. Posisinya sama, ini mepet ke kanan. Kalau alat pelembab ini itu mepetnya di kiri, ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Terutama terima kasih untuk Kang Bisma dari Cianjur atas kepercayaannya sudah order. Ini langsung saya packing. Dan saya kirimkan hari ini juga, ya. Terima kasih. Barangkali ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman punya mesin tetas seperti ini, atau maksud saya teman-teman punya mesin tetas tapi beda pendapat dengan saya, silakan tulis di kolom komentar, tapi diskusi, no debat, oke? No debat. Kita tidak melayani debat. Kita hanya melayani diskusi. Misalkan ada perbedaan pendapat, seperti itu. Soalnya saya ini ya, waktu itu saya menjelaskan mesin tetas full otomatis dengan otomatis. Kalau full otomatis ada kelembaban otomatis. Kalau yang mesin tetas otomatis itu kelembabannya manual, saya bilang. Jadi nggak layak disebut full otomatis. Cuman waktu itu ada komen ya, nggak ngaruh katanya ini. Jadi komentarnya itu untuk berdebat, ya. Jadi saya tidak melayani perdebatan, saya hanya melayani diskusi, seperti itu. Ya, ada yang bilang mesin tetas saya itu jelek. Jeleknya di mana? Kalau jelek saya nggak mungkin pakai, ya. Saya juga di sini pakai. Bisa teman-teman lihat tuh ya, di sana ya, ada ayam Brahma tuh. Dan itu telur-telurnya. Yang tadi dicontohkan itu juga telur ayam Brahma dan telur ayam kampung. Jadi kalau teman-teman mau bikin mesin tetas, terutama misalkan teman-teman mau beli mesin tetas, saya ulang ya, tips nih ya. Saya tips, mohon maaf tidak untuk menggurui. Jika teman-teman ingin membeli mesin tetas, saya sarankan belilah kepada orang atau belilah kepada pembuat mesin tetas yang praktek menetaskan telur menggunakan mesin tetas buatannya sendiri. Seperti itu. Kalau beli, teman-teman bebas di mana aja. Kalau beli sih di mana yang terdekat, yang termurah, yang terbagus, yang termahal. Asalkan jangan yang terjelek ya. Ya, kalau beli sih di mana aja, bebas. Cuman saya sarankan teman-teman itu beli sama pembuat mesin tetas yang praktek menetaskan telur menggunakan mesin tetasnya sendiri. Karena mesin tetas telur itu, karena kita bikin mesin tetas itu sangat mudah. Sangat mudah ya, sangat mudah bikin mesin tetas. Yang susah apa? Yang susah itu menetaskan telur. Kalau untuk pemula atau misalkan bikin sendiri terus kita praktekkan, saya yakin enggak langsung berhasil. Butuh pengorbanan, butuh uji coba, butuh penelitian, eksperimen dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman beli mesin tetas ke orang yang sudah praktek menetaskan telur menggunakan mesin tetasnya sendiri, itu teman-teman langsung dikasih ilmu prakteknya, jadi bukan teori. Ya mungkin ada ya, bikin mesin tetas pinter, untuk praktek menetaskannya belum punya, mungkin ada ya salah satu ya, seperti itu. Jadi nanti dikasihnya ilmu penetasannya sekedar teori, bukan praktek. Dan teori dan praktek itu sangat jauh berbeda. Kalau teori kita nonton YouTube, kita buka Google, kita beli buku, baca buku, itu banyak ya teori. Tapi untuk praktek itu nggak semudah itu. Ya mungkin tips saya seperti itu ya. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton.
terutama untuk Kang Bisma. Mohon maaf, ini barangnya baru sempat saya kirim hari ini karena ini barangnya pre-order, jadi saya selesaikan dulu orderan-orderan awal. Tadinya mau yang itu ya, untuk telur entog, akhirnya saya pakai sendiri karena saya juga butuh kapasitas sekian, 204. Cuman Kang Bisma minta warna seperti ini dan untuk yang special edition raknya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya hanya memberikan tips, tidak untuk menggurui. Untuk yang beda pendapat silahkan saya sarankan di kolom komentar atau WA langsung, no debat, karena saya tidak melayani debat. Ya, kalau debat di internet lewat tulisan itu nggak jelas, jadi debatnya langsung dipraktekkan di mesin tetasnya gitu. Saya baru mau. Ya, kalau debat di tulisan, di chatting, di komentar itu mohon maaf tidak saya layani. Soalnya saya kenapa bilang seperti ini karena itu sempat banyak ya yang ngajak debat karena sama-sama pembuat mesin tetas gitu ya. Gitu. Jadi yang saya buka rahasianya di sini. Nah, banyak ada juga ya salah satu yang nggak terima gitu. Contohnya pelembab otomatis, baru disebut full otomatis. Kalau kelembabannya manual, di bak air saja itu belum full otomatis. Jadi jangan tertipu dengan nama full otomatis. Seperti itu saya klaimnya. Itu klaim saya. Kalau pendapat terserah masing-masing. Itu ada salah satu yang nggak terima saya bilang gitu, karena mesin tetasnya itu masih kelembaban manual. Ya, oke lah. Saya juga ini ya harus finishing yang ada di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.